Analisis wilayah kota Bali dan desa Penglipuran. Bali adalah sebuah pulau dan provinsi di Indonesia yang terkenal karena keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan industri pariwisata yang berkembang pesat. Ibu kota provinsinya adalah Denpasar. Bali juga dikenal sebagai tujuan wisata internasional, menawarkan berbagai aktivitas mulai dari surfing hingga seni dan kuliner. Kemudian ada aspek fisik. Yang pertama ada topografi. Bali memiliki variasi topografi, termasuk pegunungan, dataran tinggi, dan pantai. Gunung Agung, puncak tertinggi di pulau ini, adalah gunung berapi aktif yang memiliki nilai spiritual mendalam bagi masyarakat setempat. Dataran tinggi di sekitar Ubud terkenal dengan sawah teras seringnya yang hijau dan subur. Kemudian yang kedua ada iklim. Bali memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Musim hujan berlangsung dari November hingga April, memberikan curah hujan yang cukup untuk mendukung pertanian, terutama untuk tanaman padi. Sementara itu, musim kemarau dari Mei hingga Oktober menawarkan cuaca yang cerah dan kering, sangat ideal bagi wisatawan yang ingin menikmati berbagai aktivitas di luar ruangan. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam. Pulau ini juga kaya akan sumber daya alam. Lahan pertanian yang subur mendukung berbagai jenis tanaman, termasuk sayuran dan kopi. Dengan kopi Kintamani yang terkenal karena cita rasanya yang khas. Selain itu, hasil laut yang melimpah menjadi bagian penting dari ekonomi lokal, dengan nelayan yang menyediakan ikan segar untuk pasar dan restoran. Kemudian yang keempat ada pantai. Bali terkenal dengan pantai-pantai indah seperti Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua yang menjadi pusat aktivitas rekreasi dan pariwisata. Kuta terkenal sebagai tempat surfing yang ramai, sementara Seminyak menawarkan suasana yang lebih mewah dengan hotel, spa, dan restoran gourmet. Nusa Dua dikenal sebagai kawasan resort yang tenang, ideal untuk relaksasi. Dengan kombinasi keindahan alam, iklim yang mendukung, sumber daya alam yang melimpah, dan pantai-pantai yang menawan, Bali menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di dunia, yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Selain aspek fisik, Bali juga mempunyai aspek sosial. Yang pertama ada demografi. Di sana ada populasi. Bali memiliki populasi yang terdiri dari penduduk lokal dan imigran. Denpasar sendiri adalah kota terbesar dan pusat administratif di Bali. Lalu ada komposisi. Masyarakat Bali terdiri dari etnis Bali asli serta penduduk dari berbagai daerah di Indonesia dan negara lain. Yang kedua, ada budaya dan agama. Di sana ada agama. Hindu Bali adalah agama dominan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari di Bali, termasuk upacara keagamaan, adat istiadat, dan festival. Dan yang kedua ada tradisi. Tradisi seperti upacara ngaben, galungan, dan kuningan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Tarian tradisional seperti tari kecak dan barong juga merupakan bagian penting dari budaya Bali. Dan yang ketiga ada pendidikan. Di sana ada sekolah. Di Bali terdapat berbagai lembaga pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, baik yang negeri maupun yang swasta. Lalu ada universitas. Bali sendiri memiliki beberapa universitas dan institusi pendidikan yang menawarkan berbagai program studi. Dan yang terakhir, ada ekonomi dan pekerjaan. Di sana ada pekerjaan. Sektor utama pekerjaan di Bali itu ada pariwisata, pertanian, kerajinan, dan sektor jasa. Lalu ada kegiatan ekonominya. Di Bali, pariwisata, kerajinan tangan, dan sektor layanan merupakan kontributor terbesar terhadap ekonomi lokal. Selanjutnya ada Desa Penglipuran. Desa Penglipuran yang terletak di Kecamatan Bangli, Bali, Indonesia dikenal sebagai desa tradisional dengan kekayaan budaya dan lingkungan yang terjaga. Desa ini juga terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, Desa Penglipuran juga memiliki aspek fisik. Yang pertama itu ada topografi.
Desa Penglipuran terletak di dataran tinggi dengan elevasi sekitar 700-800 meter di atas permukaan laut. Dan yang kedua itu ada iklim. Desa Penglipuran ini juga memiliki iklim sejuk dan tropis dengan suhu yang lebih dingin dibandingkan daerah pesisir, mendukung pertanian dan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga ada lingkungan alam. Dikelilingi oleh hutan bambu dan pepohonan, serta memiliki aliran sungai kecil yang menambah keindahan alam. Dan yang terakhir ada arsitektur tradisional. Rumah-rumah di Penglipuran dibangun dengan gaya arsitektur Bali yang khas. Baik, selanjutnya adalah aspek sosial dari Desa Penglipuran. Yang pertama ada kehidupan komunal. Kehidupan sosial di Penglipuran sangat terikat pada konsep komunitas. Hubungan antar warga yang akrab ini menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab sosial yang kuat. Yang kedua ada lingkungan hidup. Desa ini terkenal dengan kebersihan dan keindahan lingkungan. Konservasi lingkungan menjadi bagian dari nilai sosial, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang terjaga di Desa Penglipuran ini. Yang ketiga ada kearifan lokal. Kearifan lokal di Penglipuran terlihat dalam praktik-praktik sehari-hari. Misalnya, gotong royong dalam menyelesaikan tugas-tugas komunitas dan rasa saling menghormati antar warganya. Yang terakhir, yang keempat, pengaruh globalisasi. Meskipun Penglipuran terkenal dengan tradisi yang kuat, pengaruh globalisasi mulai terasa. Masyarakat harus menemukan cara untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi, seperti media sosial dan pariwisata massal. Selanjutnya, jenis wilayah. Wilayah Bali termasuk ke dalam jenis wilayah yang fungsional, karena wilayah Bali memiliki keterkaitan erat antara wilayah-wilayah di dalamnya, entah dari segi ekonomi, sosial, dan budaya, yang membuat wilayah Bali semakin dikenal oleh berbagai masyarakat, entah itu luar negeri maupun dalam negeri. Nah, contoh lainnya itu Denpasar. Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sehingga mempengaruhi daerah sekitarnya. Selain itu, pariwisata sebagai sektor utama di wilayah Bali yang menjadikan berbagai daerah saling terhubung dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi wisatawan. Misalnya, wilayah Ubud dikenal sebagai pusat budaya, sedangkan wilayah Kutai, Seminyak, dan Nusa Dua lebih fokus pada wisata pantai. Sehingga wilayah ini bekerja sama secara fungsional untuk mendukung industri pariwisata di wilayah Bali. Selanjutnya, ada Desa Penglipuran di Bali lebih dominan masuk ke dalam perwilayahan fungsional karena fungsinya yang terorganisir dan terpadu sebagai destinasi wisata budaya. Perwilayahan fungsional mengacu pada wilayah yang terbentuk berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang saling berkaitan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ada beberapa alasan mengapa Desa Penglipuran lebih mendominasi keperwilayahan fungsional. Di antaranya, yang pertama, fungsi pariwisata. Nah, Desa Penglipuran dikenal secara internasional sebagai salah satu desa wisata dengan daya tarik budaya, arsitektur tradisional, dan tata ruang yang khas. Wisata menjadi fungsi utama desa ini, menarik pengunjung untuk menikmati keunikan budaya Bali yang masih lestari. Selanjutnya, yang kedua, fungsi sosial budaya. Desa ini berfungsi sebagai pusat pelestarian adat dan tradisi Bali. Masyarakat desa menjaga kearifan lokal, seperti sistem tata letak desa yang didasarkan pada konsep Trihita, karena keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Selanjutnya yang ketiga itu fungsi ekonomi. Penglipuran menjadi pusat ekonomi mikro yang bergantung pada pariwisata dengan pendapatan masyarakat yang banyak.
berasal dari industri kerajinan, kuliner, dan jasa terkait wisata. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi ekonominya telah berkembang karena keterpaduan fungsi wisata. Nah, jadi karena adanya keterkaitan berbagai fungsi yang saling menunjang dan fokus pada tujuan tertentu, wisata dan pelestarian budaya, penglipuran dapat diklarifikasikan sebagai bagian dari perwilayahan fungsional. Nah, itu dia teman-teman mengenai analisis wilayah Kota Bali dan Desa Penglipuran. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time di video kita selanjutnya. Bye!